Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang ekuitas. Nah, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Nah, dalam perusahaan perseorangan, ekuitas ini sering disebut dengan modal. Namun, dalam organisasi non-profit biasanya disebut aset bersih, untuk menghindari kesan adanya kepemilikan. Akuntansi untuk ekuitas dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi untuk ekuitas badan usaha yang bukan PT dan akuntansi ekuitas untuk badan usaha yang berbentuk PT. Nah, akuntansi ekuitas untuk badan usaha yang bukan PT ini harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, contohnya seperti koperasi. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha yang bukan PT ini sering disebut ekuitas perusahaan perseorangan, di mana kepemilikan usaha pemilik yang pada umumnya disajikan dalam satu jumlah tertentu tidak diperlukan penyajian subklasifikasi ekuitas, karena pemiliknya tidak membatasi mengenai berapa banyak yang harus diinvestasikan atau ditarik dari bisnis tersebut. Nah, untuk akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT biasanya meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Nah, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham ini adalah untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen, serta untuk menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya, dan juga sebagai tanggung jawab yuridis pemilik. Nah, selanjutnya perubahan modal setoran. Tujuan utama perubahan modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Manfaatnya yaitu untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Nah, sumber yang dapat mengubah modal setoran ini adalah pemegang saham, obligasi terkonversi atau berhak tukar, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dividen saham, hak beli saham, opsi dan warna, serta saham treasury. Selanjutnya yaitu perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Sama juga seperti modal setoran. Modal setoran itu laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengatur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Nah, perbedaan antara dua bagian elemen ini, dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran. Meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis, karena modal setoran merupakan dana besar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuiditas rupiah secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Nah, unsur penambah modal disetor PT terdiri atas agio saham, yang kedua tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Yang ketiga, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Yang keempat, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor. Modal yuridis.
Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis ini merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Modal yuridis ini terbagi menjadi dua, yaitu besarnya modal yuridis. Besarnya modal yuridis dapat atau sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini merupakan jumlah rupiah secara yuridis menjadi hak pemegang saham, walaupun dalam transaksi pembelian saham jumlah rupiah yang disetor atau dibayar melebihi modal yuridis. Selanjutnya yaitu modal setoran lain. Nominal saham sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba, sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah terorientasi adalah yang pertama yaitu pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang berminat membeli saham harus memesan terlebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Pada saat perusahaan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Dengan otorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Bila saham telah terjual dan pembeli telah membayar penuh kesepakatannya, sertifikat saham akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan konsep kesatuan usaha, jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan menimbulkan atau diimbangi dengan modal setoran. Yang kedua yaitu obligasi terkonveksi atau berhak tukar. Dalam hal tersebut, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik dapat ditukarkan dengan saham biasa. Kalau hak tukar dari obligasi tersebut digunakan oleh pemegang obligasi, akan timbul perubahan status kewajiban menjadi modal setoran. Yang ketiga yaitu saham prioritas terkonveksi. Saham prioritas atau saham istimewa menjadi saham biasa atas kehendak memegang saham. Masalahnya yang sama dengan masalah yang timbul pada obligasi terkonveksi, yaitu pada saat hak diambil, berapakah jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan, yaitu pendekatan satu transaksi dan pendekatan dua transaksi. Yang keempat yaitu dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapasitas laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham adalah penurunan nilai atau nilai nyata per saham dengan cara mengukur tiap satu saham yang beredar dengan dua atau lebih saham yang baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pemecahan dari nilai nominal saham semula. Yang kelima yaitu hak beli saham, opsi, dan warna. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham atau proporsional dengan kepemilikan. Hak ini biasa dimaksud untuk mempertahankan kepemilikan pemegang saham lama.
Yang keenam yaitu saham treasury. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali antara lain, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dengan program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dengan transaksi penggabungan usaha. Selanjutnya yaitu penebusan atau penarikan kembali modal saham PT. Yang pertama yaitu perolehan kembali saham beredar dengan cost metode. Jika perusahaan memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau kerugian perusahaan. Saham yang dibeli kembali dicatat sebagai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurangan akun modal saham untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nominal. Yang kedua yaitu perolehan kembali saham beredar dengan par value metode. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurangan akun modal saham. Yang ketiga yaitu perolehan kembali saham sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan.